Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 hingga mencapai 1.155 orang hari ini membuat kepala daerah memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik pada musim lebaran tahun ini. Daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa wilayah lainnya menjadi tujuan utama bagi masyarakat untuk pulang kampung. Dan untuk membahas lebih lanjut himbauan untuk tidak mudik kepada masyarakat telah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan nanti juga akan bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kita sapa terlebih dahulu Pak Gubernur, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak Ganjar, apa alasan mendasar begitu Anda dan juga sejumlah gubernur di Indonesia menganjurkan agar warga jangan pulang kampung dan juga apa yang akan dilakukan jika tetap ada perantau yang nekat untuk mudik? Yang pertama, di zona-zona merah itu sebagai sumber di mana mereka menularkan karena dibawa oleh si carrier-nya ini, ada transporternya yaitu manusia yang dari sana. Ini mempercepat proses penularan. Maka kalaulah kemudian mereka di tempat masing-masing, insya Allah pemerintah daerah dan begitu dibantu pemerintah pusat akan membantu menyelesaikannya. Sehingga kita harapkan penularan tidak terlalu cepat nanti berjalan ke daerah-daerah. Itu satu. Yang kedua, tidak ada yang bisa menjamin, Mbak. Ini kan sudah asimptomatis ya. Orang tidak mengerti lagi. Sekedar dicek dengan thermal gun saja sekarang tidak cukup begitu ya. Maka kita mesti hati-hati betul. Maka tadi potongan pemberitaan yang ada di Sleman, aduh itu bagus sekali itu. Ada kesadaran warga. Saya lihat tadi juga di beberapa desa di Jawa Tengah dengan kesadaran penuh dari kabesnya, dari warganya juga melakukan itu. Maka ini menjadi kontrol sebenarnya yang cukup baik. Apakah nanti akan dilakukan pemantauan begitu Pak di perbatasan-perbatasan wilayah, di stasiun begitu agar tidak ada perantau begitu yang mudik ke Jawa Tengah? Selalu sampai hari ini kita melakukan pemantauan bahkan beberapa hari yang lalu. Dan kejadian ini bukan sekarang, sudah beberapa hari. Jadi sudah ada beberapa yang pulang, maka yang pulang itu diperiksa begitu ya. Itu dicek satu-satu, didaftar, terus kemudian nomor teleponnya ada. Kalau kamu terjadi kondisi tubuh seperti ini harus lapor dan kamu wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Problem kita kan belum semuanya disiplin. Kalau kemudian mereka maaf, sekali lagi maaf, nekat begitu saja tidak membantu, Mbak, hampir seluruh yang bermasalah, mereka mohon maaf, yang tertular itu dari klaster-klaster setelah mereka bertemu di beberapa titik sebelumnya. Dan inilah kita sampaikan kepada warga masyarakat. Maka warga masyarakat yang merespon dengan baik, tentu ini sangat membantu pemerintah. Apakah mungkin nanti para perantau ini Pak akan dikarantina agar diketahui benar-benar kesehatannya tidak membawa virus corona begitu Pak ke Jawa Tengah? Ya harapan kita mereka melaporkan semuanya. Kalau mereka ngumpet-ngumpet ya bahaya. Kalau mereka bisa melaporkan, mereka karantina sendiri aja di rumah selama 14 hari. Ini kan butuh kesadaran, ini butuh edukasi. Dan kita mesti mendorong terus dan mengedukasi masyarakat agar memahami soal ini. Jadi ya kita nggak akan melakukan satu tindakan yang lebih gitu, tapi masyarakat kita dorong untuk makin sadar. Dan hari ini kesadaran itu mulai muncul. Sekarang kontrol antar masyarakat juga sudah mulai muncul. Maka kami dari pemerintah merasa terbantu. Kalau mereka datang atau yang sudah terlanjur datang bisa mengkarantina diri, ya kan bagus sekali gitu. Pak, ini sebentar lagi kan puasa begitu Pak. Biasanya warga Indonesia mempunyai kebiasaan akan mudik di dekat Lebaran begitu. Apakah mudik Lebaran ini juga akan dilarang begitu atau berupa himbauan atau seperti apa Pak? Kalau selama ini ada bantuan-bantuan, biasanya nyumbang bus, nyumbang kereta api, dibatalkan semuanya. Maka kita berharap, saya menghimbau, di YouTube saya, di IG saya sampaikan, dan kemarin hampir 600.000 lebih yang viewernya menyampaikan dan banyak yang mendukung begitu, sehingga harapan kita warga yang ada di tempat masing-masing tetap ada di situ. Saya ternyuh, saya terharu, Pak, kami sebenarnya ingin lebaran, kami ingin pulang, tapi bagaimana lagi kalau kondisi seperti ini. Saya acungi jempol dan saya juga terharu begitu dan sekaligus bangga karena sikap ini akan membantu pemerintah, membantu kita semua untuk mengamankan minimal menghambat penyebaran. Sehingga kalau kita
kita bicara physical distancing begitu ya, hari ini mereka sudah melakukan, apalagi dengan physical dikembangkan menjadi social distancing dan mereka bisa tetap stay, mulai dari stay di rumah, mulai dari stay yang di wilayah terkecil, seperti tadi di satu desa bisa dikelola bareng-bareng, tentu ini akan sangat membantu. Wong ini bukan urusannya pemerintah saja, ini urusan kita semuanya. Kami mencoba mendengarkan, kami mencoba memfasilitasi, sehingga semuanya akan bisa diamankan dan teramankan secara bersama-sama. Pak, memang menyebarnya virus corona terutama di Jakarta membuat banyak warga begitu Pak yang kehilangan mata pencarian karena toko-toko ditutup, UKM juga mati begitu Pak. Mereka tidak punya pilihan lain, akhirnya harus kembali begitu ke kampung halaman mereka, salah satunya di Jawa Tengah. Bagaimana Pak dengan nasib mereka ini? Kan kalau mereka mau dan kemudian didaftar, semua ada kan Mbak alamatnya. Pasti ada alamatnya, orang tinggal di mana itu dicatat di sini. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada kades gitu ya. Kalau kemudian itu nanti bisa terdata, kan Pak Presiden juga bisa menyiapkan jaring pengaman sosial. Ya, menyiapkan jaring pengaman sosial. Baik, Pak Ganjar, kita tahan dulu. Pak Ganjar, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.